Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erza Dimas Saputra dengan NIM 17144230065. Saya berasal dari Prodi D4 Pemasaran Digital kelas A. Di sini saya akan menjawab 6 pertanyaan berdasarkan video 8 Simple Self-Development Principles. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan prinsip dasar pengembangan diri yang ada di dalam video tersebut. Lalu bagaimana sih prinsip dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi ada 8 prinsip dasar yang telah dijelaskan di video tersebut. Yang pertama itu merencanakan ke depan. Nah, untuk merencanakan ke depan ini kita bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan mulai seperti kayak menulis jadwal minggu ini. Habis itu merencanakan mungkin kayak semester ini kelar nih, di semester selanjutnya kita bakal ngelakuin apa, seperti itu. Lalu yang kedua tuh mengidentifikasi strength kita, yang dimana tuh kita nih harus tahu nih skill-skill apa sih yang kita miliki. Lalu yang ketiga tuh ada bekerja pada tujuan. Lalu yang keempat itu bersyukur. Habis itu yang kelima ada minum lebih banyak air mineral, karena dengan minum air mineral tuh tentunya yang ngebuat badan lebih sehat ya. Lalu yang keenam ada makan makanan sehat. Dia sama seperti minum air mineral lebih banyak. Dengan makan makanan sehat ya membuat tubuh kita merasa lebih baik deh, jadi bisa lebih produktif. Lalu yang ketujuh mulai membaca buku ya, karena dengan membaca buku tuh kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru di dalam situ. Lalu yang terakhir tuh ada dengan mendengarkan TED Talk. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua tuh ada pilih salah satu 8 prinsip yang menurut Anda paling relevan dengan tantangan yang sedang Anda jalani. Oke. Dari 8 prinsip itu mungkin yang paling relevan menurut saya itu ada prinsip yang merasa bersyukur sih. Karena akhir-akhir ini ya saya mengalami banyak masalah dan sering mengeluh, yang dimana itu tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Tetapi ketika saya mencoba untuk berdamai dengan keadaan dan merasa lebih bersyukur dengan yang apa saya jalanin saat ini, ya saya merasa lebih lega sih, dan setidaknya bisa merasa lebih produktif. Lalu yang kedua mungkin satu lagi tuh ini sih, merencanakan ke depannya, karena belajar dari semester-semester sebelumnya di mana saya tidak menyiapkan jadwal untuk mata kuliah dan lain-lain, ya saya keteteran sendiri dengan tugas. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga itu, dalam video dijelaskan pentingnya disiplin diri sebagai salah satu pilar pengembangan diri. Buatlah rencana kegiatan mingguan yang mencakup penerapan disiplin diri di berbagai aspek kehidupan Anda. Oke. Ya, oke. Jadwalnya sih untuk sebagai contoh mungkin jadwal perkuliahan ya. Dimana ya mungkin untuk hari Senin sampai Jumat itu nih, hari Senin itu ada mata kuliah visual communication, lalu mengerjakan tugas yang akan diberikan semisal ada. Hari Selasanya pun sama, mengikuti mata kuliah yang ada di hari itu, lalu langsung mengerjakan tugasnya yang ada. Setidaknya jika tidak selesai itu dicicil, karena akan dilanjutkan di hari esok. Hari Rabu pun sama, Kamis sama, Jumat sama, dan mungkin tuh Sabtu minggunya tuh istirahat sih. Karena ya istirahat juga penting agar setidaknya tuh di hari Seninnya kita bisa merasa lebih produktif lagi. Tuh. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, diskusikan bagaimana pengaturan waktu dan prioritas dapat membantu dalam pengembangan diri seperti yang disebutkan dalam video. Berikan contoh nyata dalam kehidupan Anda. Oke, dengan adanya pengaturan waktu dan prioritas tentunya ya akan sangat membantu ya, karena itu kan akan membuat diri kita menjadi lebih disiplin. Nah, sebagai contoh nih ya, saya nih ngebuat jadwal prioritas hal-hal apa saja sih yang harus diutamakan untuk dilakukan tiap minggunya. Sebenarnya sih hal-hal yang utama yang dilakukan tuh jatuhnya lebih ke area perkuliahan, yang dimana di tugas-tugasnya saya memprioritaskan terlebih dahulu untuk deadline yang setidaknya tuh kayak sisa 4 hari atau 5 hari lagi deadline gitu, atau 2 hari 3 hari lagi deadline,
seperti itu. Jadi ya nggak keteteran nanti, jadi kayak ngerjainnya mepet deadline lah, jadi nggak ada hal-hal tersebut tidak terjadi. Lalu yang kelima, pertanyaan kelima, bagaimana cara menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengembangan diri jangka panjang? Berikan 2 strategi yang Anda dapat pelajari dari video untuk tetap termotivasi. Cara untuk menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengembangan diri ya untuk jangka panjang ya menurut saya yang pertama tuh mungkin bisa dengan kita harus memiliki tujuan yang nanti pasti kita akan capai. Nah, semisal nih kita udah ada tujuan untuk dicapai, ya tentunya kita akan merasa lebih termotivasi gitu. Lalu yang kedua, dengan memiliki partner yang memiliki tujuan yang sama atau enggak at least goals yang sama, kayak lulus tepat waktu ya, yang sama deh tujuannya. Nah, karena kalau misalnya kita udah punya partner nih, tentunya ya kita akan memotivasi satu sama lain, membantu satu sama lain agar ya, kita berdua tujuan tuh sama-sama tercapai gitu. Lalu lanjut ke pertanyaan yang keenam. Jelaskan bagaimana penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan dapat membantu Anda dalam mencapai tujuan jangka panjang. Oke. Nah, dengan memperbaiki hal-hal kecil nih dalam kehidupan tentunya akan sangat terasa untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dengan peringatan kecil tapi secara konsisten, kita dapat mengatasi tantangan yang lebih besar dan dapat mencapai potensi penuh dari diri kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.